Ya udah. Selamat pagi Oma Opa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah melindungi kita semua ya. Sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Oma Opa, hari ini kita persekutuan lansia. Di perlansia temanya maut sudah dikalahkan. Dilayani oleh pendeta Lucia, pengiring pujian, Vera dan Yohanes. Vera dan Yohanes itu guru sekolah minggu, ibu-ibu, bapak-bapak, oma-opa kenal ya. Cucunya nanti dititip Mak Vera Yohanes di komisi anak. Guru sekolah minggunya pinter nyanyi dan cantik-cantik, cakep-cakep. Oma opa, maut sudah dikalahkan. Kita ingat bulan lalu kita merayakan Paskah. Yang mengalahkan maut adalah Tuhan Yesus. Oh iya, belum bacain peraturannya, tata tertibnya ya. Sebab takut lupa, kita udah mulai lansia, saya aja lupa-lupa ya. Tata tertib selama berlangsung acara ini semua suara dimatikan supaya MC dan pembicara bisa terdengar jelas. Yang kedua, ketika ada interaksi MC dan peserta baru dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan videonya nanti dinyalakan lalu host akan menghidupkan suaranya. Yang ketiga, video kamera agar diaktifkan kembali pada saat sesi foto. Jangan gelap aja ya, nggak ada wajah yang cantiknya, yang gantengnya kelihatan, nggak bisa difoto. Kalau gelap aja. Terima kasih, selamat mengikuti acara Perlensia hari ini. Maut sudah dikalahkan temanya. Iya, sekali lagi saya ingatkan. Paskah bulan lalu yang mengalahkan, yang kita rayakan itu adalah Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita nyanyikan lagu pertama, Tuhan Yesus bangkit. Kristus bangkit, soraklah. Ya, silakan Vera dan Yohanes. Kristus bangkit,
Yuk sekarang kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa telah mengumpulkan kami dalam Zoom ini, Bapak, untuk mengikuti Perlensia hari ini. Bapak, kiranya Bapak dapat membantu kami untuk internetnya supaya nggak mati-mati, supaya bagus connectingnya, supaya kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu, supaya kami dapat mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan, terima kasih juga telah mengirim pendeta Lucia untuk kami, untuk supaya dapat firman-Mu kami bisa ikut mendengarkannya. Makasih Tuhan, tolong pimpin bantu kami semua yang berdosa ini. Kiranya persekutuan kami dari awal sampai akhir kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Makasih Tuhan. Amin. Yuk kita lanjut ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan yang sungguh indah itu, kita nyanyikan sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah, selama-lamanya. Tetap menghapus dosa dan celah. Dia hidup yang berubah, puji
Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Sekarang kita dengarkan, duduk manis untuk mendengarkan firman. Silakan Pendeta Lucia. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, mau pas semua. Kita akan bersama membaca, mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa sebelumnya. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapak, saat kami bersama akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan akan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahaminya, sehingga apa yang kami mengerti ini juga boleh kami lakukan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita lihat pada umumnya manusia itu memiliki kerinduan untuk hidup lebih lama. Maksudnya nggak mau cepat-cepat meninggal, ya. Kalau bisa ya panjang umur lah. Walaupun kalau sekarang dibilang itu yang penting sehat, panjang umur, sehat semua juga mau gitu ya, panjang umur, diberkati, senang, itu semua orang mau dan itu memang yang manusia pada umumnya inginkan. Bahkan kalau boleh katakan memiliki hidup yang tidak mengenal kematian. Tadi asal sehat, asal bahagia gitu, jangan kenal mati deh. Ini enak menikmati hidup gitu kan. Itulah sebabnya kalau kita lihat juga dari dulu sampai sekarang manusia selalu berusaha memiliki hidup yang lama, hidup yang panjang umur dan maunya kekal gitu ya, seandainya bisa. Kalau saya nggak tahu, tapi mungkin di antara Bapak Ibu ada yang senang nonton film silat klasik. Ya, bukan yang sekarang kan Korea banyaknya walaupun tapi ini silat ya, silat klasik kayak Kopingho segala yang cerita-cerita kerajaan yang masih pakai pedang, pakai jubah gitu ya. Saya senang waktu kecil nonton itu. Dan selalu ada yang namanya obat panjang umur atau tumbuhan yang bisa membuat orang katanya hidup ya panjang umur. Tempatnya di mana? Selalu di satu tempat yang susah, nggak tahu di gunung mana, di puncak bukit mana, di puncak gunung mana, sehingga mereka berusaha naik ke sana untuk mendapatkan. Ya, jadi ada mereka mencari untuk tadi bisa panjang umur.
Nah, tapi di atas semua keinginan atau usaha manusia, pada akhirnya manusia hidup harus menghadapi kenyataan, yaitu kematian. Tema pagi ini tadi dikatakan oleh Bu Sandria dengan lantang, maut sudah dikalahkan. Ini mengingatkan saya pada satu bagian Alkitab di 1 Korintus 15 ayat 55 yang Bapak Ibu juga mungkin hafal, di situ yang mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, Bapak Ibu, kalau saya tanya ya kepada Bapak Ibu semua, maut itu apa sih? Ada yang mau coba jawab, maut itu apa sih? Menurut Bapak Ibu? Ada yang mau coba jawab? Kematian. Kematian. Ada lagi? Terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah. Ya, jadi biasanya memang kalau bicara maut, yang ada adalah mati. Ya, tapi matinya bagaimana? Nah, kalau kita mengenal yang namanya hidup kekal itu kan hidup bersama Allah selamanya. Nah, maut ini kebalikannya. Maut itu adalah kematian kekal. Benar, kematian yang kekal itu artinya hidup terpisah selamanya dari Allah. Nah, ini yang Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut adalah mengalahkan kematian kekal bagi setiap orang yang percaya. Tidak akan mengalami keterpisahan selamanya dari Allah. Ya. Yang dikatakan sudah diselamatkan, memiliki keselamatan, memiliki hidup kekal. Jadi maut itu bukan sekedar mati, ya, tapi sekali lagi terpisah selamanya dari Allah, alias binasa. Bapak Ibu, upah dosa yang adalah maut inilah yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Ya, tadi kita nyanyikan dengan semangat sebagai anak-anak Tuhan, mengamini, mengimani bahwa Yesus bangkit, soraklah. Kuasa kubur itu maut itu sudah dikalahkan. Sehingga bagi setiap orang yang percaya, dikatakan dalam Roma 6 ayat 23, bagi setiap orang yang percaya, ia tidak binasa, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, melalui kisah Tabita ini, ya, yang sudah meninggal dan meninggal ini, salah satunya mau mengatakan bahwa di dalam Yesus sesungguhnya ada kemenangan. Karena tadi maut sudah dikalahkan. Ini salah satu ya dari makna dari kalau kita mau lihat Tabita yang hidup kembali. Tabita tadi kita baca dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Dia tinggal di Yope dan kita baca tadi dia dikenal sebagai seorang perempuan yang banyak sekali berbuat baik atau bersedekah, seorang yang sangat peduli terhadap kebutuhan keperluan dari para janda tadi. Nah, kebaikannya ini disaksikan oleh janda-janda yang merasakan kebaikannya. Tabita yang memberikan perhatian atau peduli terhadap kehidupan mereka. Mereka datang sambil menangis, sambil membawa baju hasil, ya, buatan dari Tabita. Mereka menangis dengan begitu sedihnya karena merasa sangat kehilangan. Nah, sebagai seorang murid yang sudah mengimani Yesus, Tabita sudah menunjukkan imannya dengan kasih sayang nyata kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Ya, tadi dengan datangnya para janda yang menunjukkan hasil karya dari Tabita untuk mereka. Tabita sudah melakukan ya, apa yang dia lakukan, seharusnya dia lakukan memang sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana Tabita menggunakan talenta yang dimilikinya menjadi saluran kasih dan berkat kepada orang yang berkekurangan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam kisah ini yang kita baca tadi, ada dua orang tokoh utama. Kalau kita lihat ya hanya dua saja, yaitu Petrus dan Tabita.
Keduanya, baik Petrus maupun Tabita, adalah orang-orang yang mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus, serta menghidupi imannya. Artinya rasa percayanya itu dihidupi, yaitu dilakukan dalam kehidupannya. Kita akan melihat apa yang Petrus lakukan sesudah kebangkitan Kristus dan apa yang dialami oleh Tabita. Petrus, Bapak Ibu pasti sudah sangat kenal. Minggu-minggu ini mungkin 2 kali hari Minggu itu bicaranya soal Petrus terus gitu ya. PA kemarin juga soal Petrus lagi. Kita sudah sangat mengenal Petrus, seorang murid Yesus yang melakukan pekabaran Injil sesuai dengan tentu pesan yang Tuhan Yesus katakan, yang Tuhan Yesus perintahkan. Kita mengenal Petrus sebelum dia selama dia mengikut Yesus, ya, selama Yesus ada bersama dengan dia. Kita lihat bagaimana karakter Petrus yang dulu, kan, seorang yang dulu begitu berapi-api, ya, kalau boleh katakan, boleh juga dibilang emosional, gitu kan, berapi-api dalam mengikut Yesus, seringkali membela Yesus. Kita ingat waktu orang lain bilang biarin yang lain ninggalin, saya tidak akan. Waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, dia yang pertama menebas telinga dari pengawal itu. Dia membela Yesus sedemikian rupa. Tapi dia juga yang seringkali menjadi takut sendiri. Kemudian dia juga yang pada akhirnya menyangkal Yesus. Itulah Petrus sebelum Yesus bangkit. Tetapi yang sekarang, Petrus seorang yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa, yang hidupnya sekarang dipimpin oleh Roh Kudus, kemudian dia mengisi kehidupannya dengan melakukan apa yang menjadi panggilannya, yaitu mengabarkan Injil kepada Yesus Kristus, mengabarkan Injil Yesus Kristus kepada setiap orang yang ada bersamanya. Menjadi hamba Kristus yang berarti dia berani menyatakan kebenaran dan ia melakukan itu dimanapun ia berada. Dan Allah memakai dia sebagai kawan sekerjanya sehingga melaluinya banyak orang diselamatkan. Petrus yang kini dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus bersama dengan dia, memimpin dia, menolong dia untuk bisa melakukan apa yang memang menjadi tanggung jawabnya. Kuasa dan kemenangan yang Petrus miliki bukan karena dirinya sendiri, tapi karena kuasa dan perkenan Allah. Ini yang harus disadari. Ketika dia bisa melakukan banyak hal yang tadinya tidak berani dia lakukan, kini dia bisa lakukan, harus selalu diingat, bukan karena diri Petrusnya, tapi karena perkenan Allah, karena pimpinan, karena kuasa Allah. Contohnya, kisah Tabita ini. Ya, kisah Tabita ini di mana dia bisa menghidupkan kembali Tabita yang dikatakan sudah meninggal. Orang seringkali bilang, itu mah mati suri, gitu ya. Nggak meninggal benar-benar. Hanya mati suri, makanya sesudah berapa saat dia bangun lagi, dia hidup lagi. Tetapi dalam pembacaan kitab kita ini, kita mengimani bahwa benar-benar Tabita ini sudah meninggal. Bahkan dikatakan sudah dimandikan dan jenazahnya sudah ditaruh di ruang atas. Di sini Tabita yang meninggal, dan yang Petrus lakukan adalah ketika dia kemudian menyuruh semua orang keluar, dia berlutut. Dia berlutut dan berdoa kepada Tuhan untuk apa yang akan dia lakukan. Artinya dia tetap bersandar, dia tetap meminta pada Tuhan untuk apa sesuatu yang akan dia lakukan. Kita ingat Esther, ya, yang dulu yang Esther yang akan menghadap raja, dia tidak dengan begitu saja kan menghadap raja walaupun seorang ratu, tapi dia meminta, dia berdoa terlebih dahulu, bertanya kepada Allah terlebih dahulu dalam apa yang mau dia lakukan. Nah, Petrus juga seperti itu. Jadi dalam hal ini Petrus tidak serta-merta meminta Tabita bangun. Nggak semua orang keluar terus dia samperin tuh Tabita, kemudian katakan, Tabita bangunlah, ya. Tidak. Tapi pertama-tama yang dilakukan sekali lagi berlutut. Berlutut artinya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan
untuk minta. Kalau kata meminta petunjuk Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk apa yang dia lakukan. Dia punya kerendahan hati. Sehingga ketika Tabita bangkit, ketika Tabita hidup kembali, dia tidak menyombongkan dirinya sebagai orang yang hebat. Sebagai orang yang penuh dengan kuasa. Tidak. Tapi karena dia berlutut, dengan kerendahan hati, dia tahu. Kalau ini terjadi, semua hanya karena Allah yang mengizinkan. Hanya karena kuasa Allah yang memakai dia untuk melakukannya. Dia mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan yang memakai dirinya sebagai alat untuk memuliakan Allah. Untuk menunjukkan akan kemahakuasaan Allah. Di mana maut pun tidak berkuasa lagi dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan benar, atas perkenan Tuhan, Tabita hidup. Dan yang dimuliakan adalah Allah, bukan Petrus. Manusia zaman sekarang seringkali lebih suka kalau orang melihat dirinya lah yang hebat. Lupa, di balik semua itu, sesungguhnya Allah yang bekerja, Allah yang memakai dirinya untuk menjadi, tanda petik tadi, hebat. Tapi Petrus di sini katakan yang dimuliakan adalah Allah, bukan dirinya. Banyak orang kemudian menjadi percayanya adalah kepada Tuhan. Jadi mau mengikut Tuhan. Itulah Petrus. Sesudah dia menerima keselamatan tadi, sesudah dia penuhi Roh Kudus memimpin dia melakukan apa yang menjadi bagiannya sebagai pengikut Kristus. Nah, sekarang Tabita. Dia juga seorang yang percaya kepada Yesus, dan tadi sudah terlihat kan dari apa yang dilakukannya, sehingga kepergiannya ini meninggalkan duka dan rasa kehilangan yang selama ini sudah merasakan kebaikannya. Ada rasa kehilangan. Sakit yang diderita, ya nggak dikasih tahu di sini sakit apa, membuatnya meninggal. Tapi dengan kehendak Tuhan, melalui Petrus, ia hidup kembali. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus dari orang yang mengasihi dan percaya kepadanya. Kematian sekalipun. Tidak dapat memisahkan kasih Kristus dari orang yang percaya. Karena maut pun sudah kalah, ya, maut pun kalah oleh kuasa Allah di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Lalu apa artinya bagi kita sekarang? Ini bukan sekedar kisah Tabita yang hidup kembali, bukan sekedar kisah Petrus yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal, tapi punya makna bagi kita juga. Artinya yang pasti, kita tidak lagi pertama menjadi hamba dosa yang berakibat maut. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa yang berakibat maut. Dalam keyakinan kita, percaya kita kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus. Jika kita terus menghamba kepada dosa, maka maut yang akan kita alami. Tetapi sekarang kita harus ingat bahwa kita adalah hamba Allah yang menyelamatkan hidup kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan kan bahwa kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah hamba Allah. Jadi kita harus melihat kepada diri kita masing-masing. Nah, sepanjang kehidupan yang kita jalani ini, kita lebih sering menghamba kepada siapa? Pada dosa yang kita sering lakukan dengan senang hati kita lakukan, tapi ujungnya adalah maut, atau kita selalu belajar berusaha menjadi hamba Allah yang ujungnya tadi adalah kehidupan kekal. Nah, Bapak Ibu, disinilah hidup dan mati kita
kita diingatkan bahwa hidup dan mati kita ini benar ada di dalam tangan Tuhan. Dan dari kisah Petrus dan Tabita ini, kita diingatkan juga bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Dan kalau hingga saat ini kita masih hidup, maka hidup kita ini adalah satu kesempatan yang masih Tuhan berikan. Demikianlah kisah Tabita ini menjadi kesaksian bagi kita bahwa hidup dan matinya kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan kalau kita masih hidup, artinya Tuhan masih punya rencana yang baik untuk kita lakukan dalam hidup ini. Jadi bukan hidup sembarangan, ya sudah karena masih hidup, masih napas ya jalanin saja, enggak. Tapi Tuhan pasti punya rencana. Masih ada yang baik yang masih bisa kita lakukan. Lalu sebagaimana janji Tuhan Yesus yang akan menyertai murid-muridnya untuk dimampukan. Jadi Tuhan Yesus kepada murid-muridnya waktu itu juga mengatakan akan dimampukan untuk memberitakan Injil dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, kalau kita lihat dalam Markus 16 ayat 17 sampai 20 yang berisi janji Tuhan, janji penyertaan Tuhan. Hal ini nyata dalam pekabaran Injil yang sudah dilakukan oleh Petrus, dan dari sini kita belajar bahwa sungguh Tuhan turut bekerja dalam pemberitaan Injil. Tidak pernah tidak. Pemberitaan Injil bukan hanya sekedar seperti saya ngomong begini, dia bicara tentang Tuhan, tentang segala macam. Pemberitaan Injil terus disebarluaskan melalui kehidupan dari setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan, yang sudah memiliki kehidupan yang kekal. Inilah yang dilakukan. Ya, pekabaran Injil terus dilakukan melalui kehidupan orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Tuhan yang senantiasa menyertai para hamba-Nya untuk dapat menghidupi iman percayanya itu dalam hidupnya setiap hari. Dan jika kita benar-benar melakukan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita mempersembahkan hidup untuk Tuhan, maka kita percaya dan mengimani penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami bagaimana sungguh kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kemampuan yang Tuhan berikan akan kita rasakan dalam apa yang kita lakukan, yang selalu menyertai langkah hidup kita. Nah, Bapak Ibu, pada akhirnya kita diperlihatkan bahwa kuasa Tuhan yang besar, yang tidak hanya sebatas dapat membangkitkan Tabita saja dari kematian, tapi melalui peristiwa kematian Tabita, Tuhan hendak menunjukkan bagaimana kasih dan kebaikan Tabita selama hidupnya juga. Artinya melalui kisah ini, kita melihat tentang kuasa Tuhan yang begitu hebat, yang tadi kan maut pun sudah dikalahkan, tapi juga kita belajar melihat di sini bagaimana hidup Tabita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk sesamanya. Artinya, Bapak Ibu, kualitas hidup seseorang tidak ditentukan oleh panjang umurnya, tapi bagaimana seseorang itu memperlihatkan buah dari imannya yang menjadi kabar, yang bisa menjadi kabar baik bagi banyak orang. Hidup itu hanya sebuah kesempatan yang bisa kita pakai, yang Tuhan kasih untuk tadi supaya kita menghasilkan buah dari iman kita yang tadi bisa menjadi kabar baik bagi banyak orang. Bagaimana kemenangan di dalam Kristus tercermin dalam sikap hidup kita setiap hari. Karena itu, mari kita syukuri untuk kehidupan yang Tuhan berikan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik seperti yang Dia kehendaki, sebagai ungkapan syukur kita kepadanya, sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Sekalipun sekeliling kita terasa begitu berat untuk kita hadapi, tapi janji penyertaan Tuhan tidak hanya untuk para murid waktu itu, janji penyertaan Tuhan juga bagi kita
sekarang ini sampai pada akhir hidup kita. Karena itu, biarlah kita boleh tetap setia, kita boleh tetap percaya dan mengasihi Tuhan dalam perjalanan hidup yang masih Dia berikan bagi kita. Amin. Terima kasih Pendeta Lucia buat firman-Nya. Mari kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian, sebuah nyanyian. Tenanglah kini hatiku. Silakan Vera, Yohanes. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan refrennya sekali lagi. Tuhanlah yang membimbingku, tamanku ditenang teguh. Hatiku berserah penuh, tamanku ditenang teguh. Silakan doa syafaatnya. Foto time dulu ya. Foto time dulu. Iya, ternyata foto dulu. Oke, foto dulu ya semuanya ya. Bentar, tunggu. Buka kameranya ya, Om Opa. Supaya senyumnya yang cantik, yang manis, yang ganteng, semua kelihatan di foto. Ayo, masih ada ini yang belum dibuka. Ada yang tertutup ini foto kameranya. Oke, Om Opa, saya foto ya. 3, 2, 1. Oke, yang kedua. 3, 2, 1. Oke, yang ketiga. 3, 2, 1. Tunggu. Sepertinya ada yang keempat ini. Tunggu. Tadi itu ketiga apa keempat? Bentar ya, saya cek dulu. Tadi itu 3 apa keempat? Oh iya betul, yang keempat ini. Artinya tadi yang ketiganya kurang. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Ya, makasih semuanya.
Yang doa syafaat. Ya, doa. Oh, nyanyi lagi. Berserah kepada Yesus. Baru doa syafaat Pendeta Lucia ya. Ya. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama ikut dalam persekutuan ini, untuk boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami mengucap syukur padamu Bapa untuk semua yang sudah Engkau berikan dan lakukan dalam kehidupan kami. Saat ini biarlah Engkau juga yang mau menolong setiap kami, memampukan setiap kami untuk kami boleh hidup seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami boleh hidup makin hari makin baik dan lebih makin berkenan di hadapan-Mu. Karena perjalanan hidup yang kami miliki ini adalah anugerah Tuhan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan untuk kami melakukan hal-hal baik sebagai anak-anak-Mu. Dan dalam semua itu ya Bapa, biarlah nama-Mu juga yang dipermuliakan. Bapa, pada saat ini kami juga membawa di dalam doa kami untuk saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan, yang dalam keadaan sakit, yang sungguh sangat memerlukan akan pertolongan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan. Karena itu kami mau mendukung mereka dalam doa. Kami mengucap syukur juga ya Bapak, untuk setiap hal yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk operasi tanam lensa dari Pak Husni sudah boleh berjalan dengan baik, di mana kami yakini itu semua hanyalah karena pertolongan Tuhan yang memampukan tenaga medis untuk melakukannya. Dan biarlah Pak Husni juga boleh memiliki kembali
mata yang sehat yang dari Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk kesehatan yang kami miliki, tapi kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul dengan sakitnya. Kami berdoa juga untuk Ibu Diana yang masih bergumul dengan kesehatan matanya, ya Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan juga yang memberkatinya, Tuhan yang menolong dalam setiap proses ataupun obat yang digunakan, sehingga Ibu Diana juga boleh dikuatkan dan juga boleh dipulihkan sebagaimana yang Tuhan kehendaki dan Tuhan rencanakan. Karena kami percaya Tuhan selalu punya rencana yang baik dalam diri setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi kesehatan Pak Hasan, Pak Niko, Pak Felix, Ibu Frida Winata. Tuhan, sungguh kami memerlukan pertolongan-Mu, khususnya bagi saudara-saudara kami ini dalam segenap kondisinya. Biarlah Engkau berkati waktu-waktu istirahat yang harus dijalaninya, pengobatan yang tengah dijalani, semuanya boleh Tuhan pakai untuk kebaikan dari saudara-saudara kami ini, dan terlebih lagi berikan mereka kesabaran di dalam menjalani proses pengobatannya. Kami juga berdoa bagi rencana atau pernikahan dari anak Pak Kiki di Palembang, biarlah semuanya boleh berjalan juga di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, hingga boleh dilalui dengan baik, dan proses atau kebaktian ini atau pemberkatan nikah ini juga boleh berlangsung dengan baik. Kami percaya dan mempercayakan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Begitu pula kami berdoa untuk saudara kami Hendy Hartono dan juga anak dari Ibu Junior yang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan juga yang tolong dalam usaha yang dilakukan. Berkatilah ya Bapak, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, dan mereka boleh mendapatkan pekerjaan juga yang sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Kami mau berdoa biarlah mereka juga boleh dengan tekun dan terus berusaha untuk boleh mencari pekerjaan ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang ada di Perlensia ini. Kami percayakan kehidupan kami dengan segala harapan yang kami miliki, dengan segala pergumulan yang tengah mungkin kami hadapi, dengan kesehatan yang kami miliki. Kami mau percayakan di dalam tangan kasih Tuhan, dan hidup kami juga percayakan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, hingga dari hari ke hari kami boleh hidup dengan baik sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapak, kami percayakan juga kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam pertolongan Tuhan dengan setiap proses yang dilakukan. Bapak, kami mohon Engkau juga tolong para pemimpin kami, sehingga mereka boleh menjalankannya dengan bertanggung jawab dalam takut akan Tuhan. Kami saat ini juga ya Bapak berdoa bagi keluarga dari almarhumah Ibu Aryani yang sudah Engkau panggil pulang. Engkau sudah memberikan yang terbaik. Engkau juga yang sudah menyertai perjalanan kehidupannya sehingga anakmu boleh kembali ke rumah Bapa. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Biarlah mereka juga boleh tetap merasakan akan cinta kasih Tuhan di dalam perjalanan hidup yang harus mereka lanjutkan. Kami berdoa bagi setiap rencana yang ada untuk proses kremasi, Tuhan juga yang sertai sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami percayakan seluruh permohonan kami, ucapan syukur kami, hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Bapa,
Terima kasih. Pengumuman. Hari Sabtu tanggal 28 Mei, Valencia akan diadakan kembali. Yang membawakannya adalah Pendeta Peter Abednego. Dari Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Pengumuman selanjutnya ada? Oh, nggak ada. Pengumuman selanjutnya tanggal 15 Juni, Komisi Dewasa akan membuka persekutuan di gereja. Kiranya Ibu Bapak bisa datang, yang bisa hadir datang langsung. Nggak usah pakai daftar, nanti di absensi di sana, di gereja ya. Jadi asal udah divaksin 2 kali, Oma Opa bisa ikut persekutuan Komisi Dewasa tanggal 15 Juni jam 10 seperti biasa ya. Nah, sekarang sampai jumpa. Oh ya, terima kasih. Saya lupa lagi tuh. Terima kasih untuk Pendeta Lucia yang sudah bawa firman. Terima kasih untuk Vera dan Yohanes yang sudah bawa nyanyi lagu-lagu dengan merdu. Sampai kita bisa ikut nyanyi ya. Meskipun suara kita tidak terdengar, tapi suara Vera dan Yohanes dapat kita dengar. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih, Tuhan berkati. Pagi Makasih semua. semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Iya, semuanya. terima kasih. Vera, Yohanes, Terima semua kasih. ya. Terima kasih Pendeta Lucia, Terima kasih. Sandria, Lucia. Yo, Hansan. Era, Kasih Terima kasih semua. Sansan. Terima kasih. Terima kasih, Yohanes. Ya. Sampai ketemu. Bye-bye semuanya. Iya. Terima kasih Bu Titi. Yuk, Kak Edi, Bu bye-bye. Eka, Terima kasih. Etin. Elin. Lucia, terima kasih. Andrea, terima kasih Arman. Kasih Arman. Saya Itu Arman, fotonya sering datang Bu Sandria. Kasih Arman. Arman sendirian. Jangan. Stella. Arman, Mas. Matiin, Man.